itu tidak perlu kita ulangi lagi. Kita harus ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah pasca Pilpres itu situasinya juga sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Bahwa ada yang tidak puas, ada yang tidak suka. Mungkin yang tidak suka bukan hanya ada orang yang tidak suka sama Pak Gibran aja. Mungkin ada juga orang yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan proses politik, proses hukum ini sudah lewat, sudah selesai, ya. Dan kita kan harus belajar secara filosofis. Kenapa itu pasal 7A B C itu tadi saya mau koreksi juga tuh pernyataannya Pak Prof Mahfud itu. Dibilang dipersulit. Kalau dipersulit itu kan kita yang buat sulit. Ya ini apa namanya, konstitusi yang ini adalah kesepakatan kita semua, nggak ada yang siapa yang mempersulit gitu loh. Tidak mudah maksudnya. Tidak mudah, betul. Jadi bahasanya yang tepat itu tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena memang nyari pemimpin Indonesia jadi presiden wakil presiden itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi karena tidak mudah, jadi nggak boleh gampang juga memberhentikannya kira-kira gitu loh. Kalau gitu Bu Wiwi sendiri melihatnya, ini posisi dari Pak Prabowo dalam artian adalah kan yang ingin dimaksudkan ini Wapres Mas Gibran begitu. Nah, kemudian yang rencana untuk memakzulkan yakni adalah dari koleganya Pak Prabowo begitu. Dari waktu di TNI. Nah, ini gimana kalau gitu melihatnya posisi Pak Prabowo-nya sendiri ini gimana? Di mana ini? Kita coba mengamati ya, sejak dilantik lalu gaspol ya bekerja. Semua narasinya Pak Prabowo itu memang menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi, dan keberpihakan pada NKRI dan pada kemajuan Indonesia yang luar biasa. Dan bahkan sekarang betul-betul ingin memberantas korupsi dengan menegakkan hukum. Menurut saya sudah cerdas itu, bagus sekali gitu ya. Dan tidak segan-segan, mana pernah kita mendengarkan seorang presiden se-eksplisit itu, se-frankly itu gitu ya, mengatakan pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya, dan pada siapapun yang katakan koruptor dan sebagainya, itu artinya pengkhianat gitu yang tidak benar-benar untuk NKRI, itu kerasa siapapun itu. Cuman di Indonesia ini kan belum terjadi yang namanya budaya, melembagakan budaya malu dan mundur gitu ya. Kalau dimasukin ke konteksnya pemakzulan? Lah makanya harus dimakzulkan karena tidak mau mundur, tidak mau berhenti, tidak malu kan gitu. Buktinya kan banyak sekali pejabat yang korupsi kan gitu. Ini termasuk Wapres maksudnya tadi harus bukan yang ini pejabat umum enggak. Saya nggak punya data, nggak boleh gitu. Maksud saya maka kalau budaya malu dan mundur itu menjadi satu, melembaga pada diri-diri kita, bangsa Indonesia, mungkin bisa mengukur diri. Saya nggak proper ada di situ kan gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak dan juga Ibu adalah ini gimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tengah isu pemakzulan ini, apalagi juga kemarin kan bertemu dengan Bu Mega juga pada saat 2 Juni. Usai jeda tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Freddy, sebenarnya kalau dari Pak Jokowi sendiri saat ini bagaimana sih hubungannya dengan Pak Prabowo di tengah isu pemakzulan nih? Masih baik-baik aja atau udah lama nggak ketemu? Saya nggak tahu seminggu 2 minggu terakhir ini, tetapi sekitar 1 bulan yang lalu beliau mengatakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka itu, ya mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya yang saat ini yang ditanyakan di kalangan masyarakat itu adalah mengapa Pak Jokowi sehebat apa dia memalsukan ijazahnya sendiri. Jadi teman-teman ya, hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak penguasanya. Ya, karena mungkin saja hukum di Indonesia kita itu sudah menjadi sangat rusak teman-teman. Karena kenapa? Ya, juga termasuk para pemimpinnya sudah jadi termul Jokowi. Makanya negara kita itu jadi rusak teman-teman dan tidak bisa diatur lagi. Ya, karena sudah dikuasai oleh termul-termul Jokowi. Jadi dari situlah kita mengetahui karena
negara kita sedang tidak baik-baik saja, maka Pak Gibran akan dimakzulkan saja supaya tidak ada lagi kekuasaan yang diharapkan Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka di sini itu semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, yang menegakkan yang hak. Ya, jadi semoga ya perjuangan warga negara Indonesia saat ini ataupun kali ini bisa berhasil membawakan bukti terhadap kasus-kasus ijazah yang dibuat Pak Jokowi ini, karena memang masyarakat sudah sangat muak dengan kelakuan Pak Jokowi ini sebenarnya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kali ini ibu ini yang akan menangani ya kasus ini kepada Pak Jokowi, karena mungkin menurutnya itu Pak Jokowi itu benar-benar tidak bisa diharapkan lagi dan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi teman-teman, kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Ya, jadi sebenarnya itu para pemimpin itu berpihak dengan kebenaran sebenarnya, tapi karena Pak Jokowi telah memberikan uang sogokan kepada mereka, maka para pemimpin kita bisa terlihat apakah mereka itu bisa dijamin atau tidak. Jadi karena Pak Jokowi juga sudah memberikan uang sogokan kepada mereka, maka mereka bisa berubah pikiran ya, menjadi membela kebohongan Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, semoga Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala karunia Allah kepadanya, karena memang Pak Prabowo lah yang bisa mengambil tindakan dalam hal ini, karena mungkin kita mengetahui bahwasanya Pak Prabowo lah yang bisa mengambil tindakan ya untuk memakzulkan saja Pak Gibran ini. Nah, kemudian teman-teman ya, tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud, karena ridho Allah negara berkah. Jadi semoga Pak Presiden Pak Prabowo bisa mendengarkan apa visi misi rakyat itu sebenarnya terhadap Pak Gibran ini. Karena Pak Gibran ini sudah sangat memalukan kelakuannya dan bikin heboh terus negara Indonesia. Ya, makanya negara kita tidak pernah maju-maju teman-teman, karena Pak Gibran ini lah yang membuat negara kita jadi amburadul, karena suatu ada pertanyaan kepada Pak Gibran namun berbeda pernyataannya. Jadi grup Gibran dikeluar dan kan Pak Prabowo kerja nyaman Indonesia maju. Jadi semua yang dilakukan Pak Gibran itu di Indonesia itu tidak ada manfaatnya, karena mungkin menurut masyarakat itu Pak Gibran itu masih belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita. Nah, kemudian teman-teman ya, Jokowi juga ya mungkin kalau ayah yang cerdik dan yang bisa menilai anaknya untuk kemampuan sendiri tidak akan memaksakan anaknya untuk jadi wapres kita saat ini. Tetapi karena Pak Jokowi ini haus dengan kekuasaan, makanya dia memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Nah, ujung-ujungnya juga masyarakat ataupun keluarga Jokowi jadi malu dibuat Gibran ya, karena memang betul wawasan dan pemikiran Pak Gibran itu masih belum bisa diakui jadi wapres kita. Nah, jadi teman-teman ya, semoga Pak Jokowi tidak melakukan dan mengulangi lagi hal ini ke depannya, karena Gibran telah dipaksakan anaknya. Jadi kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Ya, kalau manusia yang mempunyai harga diri ataupun seseorang itu mempunyai harga diri, maka dia sadar diri untuk mengundurkan dirinya sendiri, karena mungkin dia tahu pengetahuannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Pak Gibran ya, mungkin dalam hatinya ya tidak ada yang mengkritik hal ini. Jadi dalam hal itu mari kita menyaksikan semua apa yang dilakukan Pak Gibran itu sebenarnya di negara Indonesia. Ya, semoga Pak Gibran itu bisa mengundurkan dirinya secepat mungkin. Jadi teman-teman, kalau kita sayang sama Pak Prabowo, maka
kita mendukungnya untuk memakzulkan Pak Gibran ini karena Pak Prabowo menjadi pusing hanya karena gara-gara Pak Gibran ini yang bisa memalukan. Nah, kemudian teman-teman ya, Presiden ini sangat baik dan sangat perhatian. Tetapi yang Gibran itu tidak bisa kita harapkan kebaikannya karena dia itu masih belum pantas untuk menjadi wakil presiden kita. Jadi ya, Gibran itu harus dicopot dari wakil presiden. Pak Prabowo harus tegas hukum terhadapnya karena memang sudah terbukti bahwasanya ijazah Pak Gibran itu adalah palsu ya, sedangkan Pak Gibran itu belum tamatan SMP atau SMA ya. Hanya ijazah rekayasa saja, tidak ada bukti dan tidak diketahui oleh masyarakat, takut untuk menunjukkan. Nah, kemudian teman-teman ya, Pak Prabowo ingat masa lalu, Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan, ganti saja, Indonesia masih banyak orang-orang cerdas dan bermartabat. Ya, betul sekali ya. Pak Prabowo itu dulu saingan Pak Jokowi waktu menjabat dulu. Namun ya, karena sudah terjadi hal itu, maka Pak Prabowo haruslah bisa mengambil tindakan dalam hal ini ya, supaya bisa maju negara Indonesia. Karena sebenarnya itu di negara Indonesia kita itu ataupun di kalangan masyarakat kita itu masih banyak orang yang sangat cerdas dan bisa menjadi wakil presiden ya. Bukan seperti Pak Gibran ini tidak mampu menjawab pertanyaan salah seorang masyarakat. Nah, mungkin dari situ mereka menilai bahwasanya Pak Gibran itu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Nah, makanya Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini supaya masalah ini bisa cepat terselesaikan karena masyarakat terus-terusan menanyakan ketika tidak diselesaikan masalah ini ya. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini.